Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang farmakoterapi osteoporosis. Untuk outline-nya, seperti biasa ya, kita akan bahas tentang definisi terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas tentang patofisiologi terjadinya osteoporosis dan penata laksanaan terapi osteoporosis berikut dengan special population. Baik, untuk definisi terlebih dahulu ya, osteoporosis ini berasal dari kata osteo yang artinya tulang dan poros yang artinya lubang-lubang atau pori. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung bahkan ya, osteoporosis adalah tulang yang berpori-pori atau yang berlubang-lubang ya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada tulang yang normal, yang sehat, itu kan pori-porinya sangat kecil ya, jadi dia kecil dan padat. Sedangkan pada pasien dengan osteoporosis di sini porinya terlihat lebih besar dan dia juga terlihat tidak memadat. Jadi ini adalah penampang tulang yang menderita osteoporosis. Nah, kondisi osteoporosis ini di mana massa tulangnya rendah dan terjadi kerusakan pada jaringan tulang sehingga kepadatan tulang akan menurun. Nah, kalau kepadatan tulang menurun, otomatis ya tulang pun akan semakin rapuh dan mudah terjadinya fraktur atau patah tulang. Untuk pencegahannya seperti apa? Pencegahan dan pengobatannya pada pasien osteoporosis berfokus pada modifikasi pencegahan risiko ataupun dengan peningkatan asupan mineral, kalsium dan vitamin D. Kemudian juga akan ada terapi tentang terkait peningkatan kepadatan mineral tulang dan kalau misalnya memang pasien tersebut sudah pernah terjadi fraktur, kita akan coba pencegahan dan modifikasi untuk mengurangi terjadinya fraktur. Kemudian terapi farmakologisnya ini menterapi fraktur pinggul dan vertebral ya atau tulang belakang dengan identifikasi untuk diagnosa osteoporosis berdasarkan T-score-nya. Yaitu pada pasien osteoporosis T-score-nya kurang atau sama dengan minus 2,5 di leher dan tulang belakang atau tulang belakang. Probabilitasnya 10 tahun meningkat lebih besar pada pasien osteoporosis atau sama dengan 3% fraktur pinggul dan 2% fraktur osteoporotik mayor. Jadi kalau misalnya pasien tersebut memang menderita osteoporosis, 10 tahun mendatang itu akan lebih besar dia probabilitasnya untuk mengalami fraktur atau patah tulang. Nah, biasanya pada pasien osteoporosis ini dia tidak memiliki gejala yang signifikan atau manifestasi klinis yang terlihat jelas sehingga baru bisa didiagnosa atau baru dia akan berobat ke dokter itu setelah terjadi fraktur atau patah tulang berikut, gitu ya. Nah, ini untuk etiologi dari osteoporosis sebenarnya ada dua, etiologi primer dan sekunder. Untuk etiologi primer ini adalah terkait dengan genetika ya atau histori keluarga. Nah, genetika ini menyumbang 60-80% kejadian osteoporosis. Selebihnya 20-40% merupakan etiologi sekunder, yaitu seperti diet, kemudian lifestyle, kemudian status hormonnya pasien tersebut, penyakit penyerta, dan beberapa medication yang pernah dikonsumsi pasien tersebut. Nah, di sini dari beberapa penyebab ya atau faktor pencetusnya ini akan dibagi menjadi dua hal yaitu suboptimal puncak massa tulang dan kehilangan massa tulang tersebut. Nah, biasanya kehilangan massa tulang ini juga dipengaruhi oleh aging atau penuaan. Penuaan di sini bukan berarti hanya orang tua saja yang bisa terkena atau terpapar osteoporosis, tetapi orang dengan usia muda yang banyak terpapar radikal bebas dan minimnya antioksidan itu juga bisa mengalami penuaan dini secara lebih cepat. Jadi di sini aging di sini adalah proses penuaan ya. Walaupun memang secara prevalensi usia lanjut itu memang lebih banyak pasiennya yang menderita osteoporosis dibandingkan anak-anak remaja atau usia produktif, tetapi di sini penuaan tidak hanya bisa terjadi pada usia lanjut,
Tapi pada usia yang produktif pun, kalau dia sangat banyak komponen radikal bebas dan minim antioksidan akan mengalami penuaan. Nah, dari hilangnya massa tulang tersebut akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu skeletal faktor yang menurunkan kepadatan tulang dan skeletal faktor yang menurunkan kualitas tulang. Ya, jadi kualitas tulangnya untuk bekerja itu menurun, sering nyeri, kemudian cepat pegal. Kalau kepadatan tulang yang menurun biasanya itu tadi mudah terjadi fraktur dan lain sebagainya. Nah, ini mengurangi kekuatan tulang secara umum ya. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan akan mudah atau akan banyak terjadi trauma atau bahkan fraktur ya. Jadi kalau misalnya kita terbentur sedikit dia langsung patah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya osteoporosisnya memang sudah cukup banyak gitu ya, tulang yang mengalami pori-pori dan kepadatannya menurun. Nah, ini juga dipengaruhi oleh non-skeletal faktor, misalnya tingginya faktor terjatuh. Jadi misalnya orang tua yang sudah osteoporosis biasanya dibantu dengan tongkat untuk berjalan ya. Untuk apa? Untuk kita mengurangi terjadinya jatuh yang lebih banyak. Oke, untuk faktor resiko ini saya ambil dari Kodak Kimball ya. Mungkin nanti adik-adik juga bisa lihat atau bisa membandingkan. Yang lebih jelas ada di farmakoterapi di Piro ya. Di situ juga ada mekanismenya sampai diperjelaskan, cuma mungkin nanti bisa adik-adik baca sendiri. Yang di sini saya jelaskan secara umum. Jadi faktor pendukungnya, faktor resiko yang pertama adalah usia. Semakin tinggi usia atau semakin semakin lanjut usia itu semakin tinggi juga faktor resikonya. Kemudian juga wanita ya, wanita jauh lebih beresiko mengalami osteoporosis dibandingkan pria. Mengapa? Karena hormonal wanita itu jauh lebih tidak stabil statusnya, bahkan pada masa tertentu dia mengalami menopause. Nah, pada saat menopause tersebut, kadar estrogen di dalam tubuh menurun secara drastis. Padahal estrogen itu merupakan salah satu penyongkong kepadatan tulang. Sehingga pada wanita menopause itu biasanya rentan terjadi osteoporosis. Kemudian ini rasis ya, jadi ras kulit putih, Kaukasian dan Asian ini jauh lebih tinggi terjadi kejadian osteoporosis. Kemudian tadi yang saya sudah sampaikan genetik, kemudian berat badan, kemudian juga ini tadi yang saya sampaikan menopause ya, atau oporektomi seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ya bagaimana sih wanita yang menopause ini, kenapa kok bisa diterapi dengan apa. Nah, nanti kita bahas di belakang. Kemudian dia itu penurunan mobilitas. Jadi bagi masyarakat atau orang-orang yang jarang untuk bergerak gitu, mobilitasnya kurang, misalnya hanya duduk, kemudian bekerjanya hanya duduk misalnya ya, atau tidur-tidur seperti itu. Nah, itu justru akan meningkatkan faktor resiko untuk osteoporosis. Penurunan kalsium intake, jadi asupan kalsium yang menurun, penggunaan alkohol dan merokok itu juga bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Kemudian untuk disease-nya atau untuk predisposing medical problems-nya, di sini ada beberapa problems yang memang menyebabkan terjadinya osteoporosis, misalnya chronic liver disease, CDK juga, hyperthyroidism yang kemarin kita bahas tentang thyroid disorder. Kemudian juga ada beberapa sindrom ya, salah satunya juga gastrointestinal, itu juga bisa menyebabkan atau mencetuskan terjadinya osteoporosis. Untuk drugs-nya, yang paling tinggi kejadian osteoporosis adalah penggunaan kortikosteroid. Oke, ini adalah manifestasi klinis dari kejadian osteoporosis. Secara umum, pasien ini memang yang tadi saya sampaikan bahwa tidak serta-merta pasien tersebut mengetahui bahwa dia terjangkit atau menderita osteoporosis. Karena gejala secara umumnya itu tidak terlihat secara signifikan dan manifestasi klinisnya juga tidak timbul dengan jelas. Sehingga pasien itu biasanya baru akan ke dokter dan memeriksakan diri setelah terjadinya fraktur atau patah tulang.
Tetapi beberapa simptomnya yang biasa muncul adalah nyeri, kemudian juga tidak dapat bergerak bebas karena adanya rasa pegal, capek gitu ya. Kemudian juga bahkan depresi, kemudian juga adanya beberapa hal yang terjadi, misalnya dia itu linu-linu gitu ya, kemudian juga mudah lelah yang tadi ya. Nah, itu simptom yang sepertinya biasa tetapi ternyata itu simptom ke arah osteoporosis. Nah, untuk laboratorium tesnya nanti kita bahas juga di belakang terkait dengan T-score atau Z-score. Kemudian juga ada beberapa diagnosis tes lain, misalnya dengan X-ray ya, DXA itu juga bisa, ataupun dengan radiogram. Oke, untuk diagnosisnya di sini didasarkan pada faktor tulang leher dan tulang belakang dengan menggunakan ambang batas T-score tadi ini untuk usia yang produktif ya. Sedangkan untuk usia remaja anak-anak itu digunakan Z-score. Kalau T-score dia -1, lebih dari -1 itu normal, -1 sampai -2, -2,5 ini adalah osteopenia. Sedangkan untuk osteoporosis itu T-score-nya di bawah -2,5. Sedangkan untuk Z-score biasanya untuk osteoporosis di bawah 2,0. Selain itu kita juga bisa diagnosa atau identifikasi dari bone mineral density atau kepadatan mineral tulang yang merupakan prediktor utama terjadinya fraktur. Jadi BMD pada wanita itu mewakili 10% penurunan massa tulang dan 1,5 sampai 3 kali lipat resiko fraktur. Nah, sebaliknya meningkatnya massa tulang pada saat remaja sebesar 10% itu bisa mengestimasi 13 tahun ke depan remaja tersebut akan terhindar dari patah tulang di usia lanjutnya. Baik, kita masuk ke fisiologinya. Jadi, kerangka ini memiliki dua jenis tulang, yaitu tulang kortikal yang tersedia 80% di tubuh kita. Tulang kortikal ini merupakan tulang panjang seperti lengan dan bawah pinggul. Dan yang kedua adalah tulang trabekular. Nah, tulang trabekular ini merupakan tulang belakang dan ujung tulang panjang yang tadi ya, yang tulang kortikal itu namanya tulang trabekular ujungnya. Nah, ini tulang trabekular ini lebih aktif dibandingkan tulang kortikal. Karena pergantian tulangnya jauh lebih tinggi, kemudian juga luas permukaannya lebih besar, dan bentuknya itu berongga seperti sarang lebah. Nah, untuk tulang sendiri ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah mineral tulang yang terdiri dari kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kemudian juga yang kedua ada kartilago atau tulang lunak. Di sana juga terdapat beberapa kolagen. Kemudian adanya sel tulang. Sel tulang ini ada 2. Yang pertama adalah osteoblast dan yang kedua adalah osteoklas. Osteoblast adalah sel tulang untuk pembentukan atau formasi tulang. Sedangkan osteoklas adalah sel tulang yang diperuntukkan untuk resorpsi tulang ataupun pemecahan dan penggigisan tulang. Komponen tulang yang berupa kolagen tadi itu memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, fleksibilitas itu mempengaruhi kerja tulang tersebut. Komponen mineral dan kalsium ini diperuntukkan untuk kekuatan tulang, kekakuan, kemudian keseimbangan antara dua komponen yang tadi, kolagen dan mineralnya. Jadi kita harus seimbang kolagen dan mineralnya. Kalau terlalu banyak mineral akan terlalu kaku. Sedangkan kalau terlalu banyak kolagen akan terlalu fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Oleh karena itu, perlu adanya homeostasis atau keseimbangan mineral dalam tulang dan serum darah. Kekuatan tulang ini pun mencerminkan integritas dari massa tulang tersebut. Jadi, kekuatan dan kualitas tulang ini akan berhubungan dengan komposisi dan mikroarsitektur dari tulang. Massa tulang mengikat cepat pada masa anak-anak dan akan terus berkembang selama masa pertumbuhan, yaitu usia 18 sampai 25 tahun.
Nah, yang tadi di depan saya jelaskan bahwa faktor genetik ini menyumbang 60-80%, sedangkan untuk faktor lainnya sekitar 20-40% merupakan faktor sekunder seperti diet, asupan nutrisi, olahraga, asupan mineral, suplemen, hormonal, dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan massa tulang, penting untuk mencegah osteoporosis. Jadi massa tulang yang turun akan meningkatkan kejadian fraktur atau patah tulang, sedangkan mikroarsitektur yang turun akan menurunkan juga kekuatan tulang. Berikut adalah remodeling tulang ya. Jadi proses pembentukan dan pemecahan tulang. Jadi proses ini terjadi secara dinamis dan terus-menerus, dipicu untuk memperbaiki kerusakan mikro pada kerangka tulang atau untuk homeostasis kadar kalsium. Nah, ini dipelihara oleh tulang agar tercapai serum normal kalsium dengan cara melepaskan dan membentuk tulang yang baru. Nah, saat proses remodeling ini terjadi atau pada saat proses remodeling ini aktif, osteoklas ini adalah sel untuk resorpsi tulang ya. Jadi ini bekerja untuk menyerap tulang selama fase resorptif. Sedangkan osteoblast di sini adalah sel pembentukan tulang yang bekerja untuk membentuk tulang selama fase pembentukan. Osteoblast ini dimasukkan dalam matriks tulang sebagai osteosit. Jadi ini ada osteosit di sini pada proses inisiasi atau untuk menutupi permukaan sebagai sel lapisannya di sini. Jadi untuk proses formasi atau pembentukan. Nah, unit ini kemudian menjadi tidak aktif dan memasuki fase tenang. Jadi kalau dia tidak bekerja, dia masuk menjadi osteosit dan di sini akan menjadi lapisan tulang ya pada fase tenang. Jika resorpsi tulang terjadi melampaui batas, maka pembentukan tulang akan meningkat juga ya. Jadi osteoblast ini juga akan membentuk kembali tulang tersebut. Jadi dari proses inisiasi ini, osteosit akan memberikan sinyal ya pada osteoblast prekursor sel untuk membentuk tulang-tulang yang baru di sini sebagai kerja dari formation tulang. Sedangkan kalau misalnya kita terlalu berlebihan kekurangan kadar kalsium di dalam serum darah, maka osteoklas ya prekursor sel ini misalnya ada hematopoietic stem cell menginisiasi atau memberikan sinyal pada osteoklas prekursor sel untuk mengikis atau melakukan proses resorpsi tulang dengan cara memecah tulang sehingga kadar kalsium di darah akan normal kembali. Jadi pada saat osteoklas ini bekerja, dia memecah tulang, kemudian dia menyerap kalsium dan melepaskannya ke dalam darah, sehingga kadar kalsium yang tadinya adanya di tulang, dia pindahkan ke dalam darah. Ya. Secara normal, kalau tulang ini mengalami pembentukan, untuk menyeimbangkannya pasti akan mengalami resorpsi. Seperti itu ya. Tetapi pada pasien osteoporosis, proses osteoblast ini lebih sedikit dibandingkan osteoklasnya. Jadi pembentukannya hanya sedikit, sedangkan resorpsi tulangnya terus-menerus seperti itu. Nah, jika resorpsi tulang melampaui pembentukan tulang, maka bone massa density atau kepadatan tulang akan menurun karena tadi kalsiumnya itu diambil terus-menerus dari tulang sehingga tulang ini mengalami kerapuhan atau pori-porinya menjadi lebih besar ya. Lubang-lubangnya lebih besar dan kepadatan tulang akan menurun. Remodeling tulang dipengaruhi oleh sitokin, hormon pertumbuhan dan hormon lainnya. Salah satu hormon yang mempengaruhi adalah estrogen. Nah, renovasi tulang dipicu dari lapisan sel atau osteosit yang dipicu stres, mikrofraktur, biofeedback, kemudian sistem responsif terhadap sistem sitokin dan faktor pertumbuhan dan pengaruh penyakit dan obat-obatan tertentu. Jadi osteosit ini dia bisa menurun ya formasi tulangnya dengan beberapa faktor yang tadi, misalnya stres, kemudian juga ada penyakit tertentu, pengaruh obat-obatan tertentu, sehingga osteoklas akan terus bekerja.
Stimulus utama untuk diferensiasi sel induk hematopoietik menjadi osteoklas ini adalah aktivator dari reseptor nuklear ligand kappa atau RANKL yang merupakan sitokin yang dipancarkan oleh osteoblas atau osteosit. Jadi ini adalah pemicunya untuk kita membentuk osteoklas. Nah, RANKL ini atau reseptor nuklear ligand kappa B ini dia akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya interleukin 1, interleukin 6, kemudian PTH ya, paratiroid hormon. Jadi semakin rendah PTH-nya, dia akan semakin tinggi kadar RANKL-nya. Kemudian vitamin D juga begitu, semakin rendah maka akan semakin tinggi faktor pertumbuhan jaringan B, TGF-B ya, TGF beta, prostaglandin, insulin dan faktor nekrosis tumor atau TNF alfa. Nah, sedangkan yang menghambat pelepasan RANKL ini adalah estrogen, kalsitonin, kemudian androgen juga ya, dia juga bisa menghambat pada hormon laki-laki. Nah, RANKL ini akan mengikat aktivator reseptor RANK atau nuklear faktor kappa beta pada permukaan prekursor osteoklas yang mulai berdiferensiasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya patofisiologisnya. Osteoblast prekursor ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya stres, kemudian penurunan hormon pertumbuhan atau paratiroid hormon, kemudian TGF beta, seperti itu ya, ketidakseimbangan, sehingga osteoblast prekursor ini akan mengikat ligan RANKL. Nah, pengikatan ligan RANKL ini akan berdiferensiasi atau akan berganti gitu ya menjadi pengikatan osteoblast dan prekursor RANK. Nah, osteoblast prekursor dari RANK ini akan memberikan sinyal kepada osteoklas untuk dia dapat membentuk osteoklas prekursor dan mematangkan osteoklas. Jadi ini kan sistem homeostasis dari kalsium ya. Kalau kita terjadi adanya pembentukan, maka kita harus terjadi juga adanya reabsorpsi atau pemecahan. Di sini karena ada osteoklas yang matang, sehingga dia akan bekerja untuk mengikis atau untuk meresorpsi tulang. Dalam hal ini adalah pemecahan tulang. Pada pasien osteoporosis, pekerjaan dari osteoblast dan osteoklas ini menjadi tidak seimbang. Kenapa? Karena pembentukan tulang yang menurun atau kerja osteoblast yang menurun, sedangkan osteoklas yang terbentuk ini seharusnya setelah dia selesai bekerja itu terapoptosis. Jadi apoptosis itu dia lisis dan mati. Pada kasus osteoporosis ini, osteoklasnya ini tidak mati, justru tetap bekerja sehingga tingkat kerusakan atau resorpsi tulang terus meningkat, sedangkan osteoblastnya ini tetap normal gitu. Jadi ketidakseimbangan antara proses tersebut. Bahkan osteoblastnya ini justru menurun. Jadi ketidakseimbangan proses pembentukan tulang yang lebih rendah dibandingkan proses perusakannya. Itu menyebabkan adanya osteoporosis. Nah, ini adalah siklus homeostasis kalsium ya. Di sini adanya peningkatan serum fosfor diakibatkan adanya penurunan serum fosfor dari ekskresi di tubuh kita. Biasanya terjadi pada pasien-pasien CDK atau pasien-pasien yang mengalami gangguan di ginjal, sehingga penurunan kadar kalsium pada saat proses ekskresi dan penurunan kadar fosfat pada saat reabsorpsi. Nah, penurunan kadar kalsium dan fosfat ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk vitamin D kita ya. Jadi nanti di ginjal diaktifasi adanya peningkatan untuk kalsium dan penurunan PTH level. Nah, di sini juga akan mempengaruhi absorpsi kalsium ya di dalam darah, sehingga kalau misalnya kita butuh kalsium lebih banyak, otomatis di dalam darah juga harus menyediakan kalsium lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan mereabsorpsi tulang, karena satu-satunya tempat yang banyak kalsiumnya adalah tulang. Sehingga tulang itu direabsorpsi, dipecah dan diambil kalsiumnya untuk kita menyeimbangkan kalsium dalam darah yang tadi
kurang diakibatkan absorpsi dan ekskresi yang kurang pada pasien ginjal. Begitu juga pada pasien parathyroid glands ya, atau parathyroid hormon yang rendah. Jadi kalau dia semakin rendah, maka kalsium dan konsentrasi di tulang juga di darah juga rendah, sehingga dia perlu adanya pemecahan tulang. Begitu juga terjadi pada beberapa penyakit-penyakit sebagai faktor pencetus osteoporosis ya, seperti gastrointestinal, kemudian juga ada drug induced seperti kortikosteroid dan lain sebagainya. Jadi intinya pemecahan tulang yang berakibat osteoporosis itu dikarenakan untuk menyeimbangkan kadar kalsium di dalam darah. Ya, baik, berikut adalah penata laksanaan terapi. Jadi penata laksanaan terapi ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terapi dengan trauma fraktur, dan yang kedua terapi tanpa trauma fraktur. Sesuai yang sudah disampaikan di awal bahwa pasien osteoporosis ini banyak yang baru menyadari kejadian osteoporosis itu dikarenakan adanya terjadinya fraktur. Nah, di sini kalau misalnya pasien tersebut memang sudah mengalami fraktur, maka kita harus mengevaluasi penyebab sekundernya. Kemudian juga kita lihat kesehatan dari tulangnya. Kemudian kita juga bisa memberikan suplemen-suplemen berupa kalsium, vitamin D. Dan untuk medication terapinya atau terapi farmakologinya, first line-nya bisa kita berikan alendronat, lisendronat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk alternatif terapi bisa menggunakan abaloparatid, ibandronat, dan raloxifene. Nah, ini juga bisa ditambahkan untuk bukan ditambahkan ya, sebagai alternatif bisa diberikan terapi hormon estrogen. Kemudian last line-nya atau terapi terakhirnya bisa diberikan intranasal pemberian kalsitonin. Kemudian untuk pasien dengan tanpa trauma fraktur, ini bisa kita lihat dulu penyebabnya ya. Misalnya pasien tersebut pada saat dites BMD-nya berapa, kemudian bagaimana hasilnya ya. Jika memang sudah tidak bisa lagi untuk terapi secara non-farmakologi, maka kita bisa melanjutkan dengan terapi berikutnya. Nah, di sini kita lihat beberapa rentang dari DXA testingnya terkait dengan T-score-nya. Kalau ternyata dia pada saat di tes T-score-nya itu di atas -1, berarti pasien tersebut tidak mengalami osteoporosis. Dalam hal ini dia kepadatan tulangnya normal. Jadi dia hanya perlu terapi non-farmakologi seperti kesehatan tulang, kemudian suplemen kalsium dan vitamin D. Sedangkan kalau pasien tersebut menderita osteopenia dengan rentang -1,1 sampai 2,4 atau 2,5 ya. Di sini maka bisa diberikan beberapa terapi suplemen dan penambahan medication terapi berupa pencegahan terjadinya osteoporosis ya. Nah, kalau misalnya ternyata pasien tersebut memiliki T-score di bawah atau sama dengan -2,5 ya, ini berarti pasien tersebut positif sudah terdiagnosa osteoporosis, sehingga kita harus lihat secondary causesnya, kemudian bagaimana kesehatan tulangnya, pemberian suplemen, dan pemberian medication terapi ya. Untuk first line-nya kita bisa berikan alendronat, lisendronat, alternatif terapinya bisa diberikan abaloparatid, ibandronat, dan raloxifene. Kemudian last line-nya sama kayak tadi ya, jadi diberikan intranasal kalsitonin. Untuk beberapa populasi spesial atau spesial populasi seperti ibu hamil, kemudian geriatri dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini terapi farmakologi ya, tadi ada beberapa obat yang sudah disebutkan. Nah, ini bisa kita lihat ya efektivitasnya untuk vertebral fraktur kah, atau untuk non vertebral fraktur, atau untuk tulang leher, kemudian bagaimana
apa pengaruhnya terhadap BMD dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di tabel ini ya. Saya ambil dari Dipiro. Nah, ini adalah beberapa terapi farmakologi. Yang lini pertama itu golongan biofosfonat ya. Biofosfonat ini terapi untuk osteoporosis yang diinduksi untuk pasca menopause dan drug induced glucocorticoid ya atau corticosteroid. Nah, contoh-contohnya adalah asam zoledronat, alendronat, dan disendronat dengan mekanisme kerja analog pirofosfat yang digunakan untuk menghambat resorpsi tulang. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifasi antiresorptif bifosfonat melalui penghambatan protein persinyalan guanosin trifosfatase atau penurunan pematangan osteoklas yang tadi. Kan tadi osteoklasnya itu harus dimatangkan dulu baru bisa bekerja. Nah, biofosfonat ini menghambat pematangan itu agar osteoklas itu tidak bekerja mengikis atau menghancurkan tulang. Kemudian biofosfonat juga menghambat pertumbuhan pembentukan osteoklas sehingga jumlah osteoklas bisa menurun. Kemudian juga menghambat atau menurunkan rentang hidup dari osteoklas. Jadi kalau misalnya osteoklasnya sudah terbentuk langsung bisa diapoptosis gitu ya. Jadi menurunkan rentang hidup osteoklas tersebut dan menurunkan adesi tulang. Tetapi pada biofosfonat ini memiliki efek samping gastrointestinal yang tinggi, sehingga beberapa pasien mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam memonitoring atau memanajemen kejadian efek samping tersebut. Nah, pada pasien yang sulit untuk menghadapi efek samping tersebut, bisa kita berikan lini keduanya atau secondary terapinya berupa denosumab. Nah, denosumab ini adalah obat yang digunakan pada osteoporosis yang diderita oleh wanita dan pria yang beresiko tinggi mengalami fraktur atau patah tulang, kemudian kejadian drug-induced glucocorticoid, dan untuk peningkatan massa tulang pada pria dan kekurangan androgen pada pria ya, dan untuk wanita dengan terapi inhibitor aromaterase ataupun terapi pada pasien kanker kemoterapi. Nah, di sini denosumab akan menghambat antibodi monoklonal yang mengikat RANKL tadi dan menghalangi kemampuan untuk mengikat reseptor RANK di permukaan sel prekursor osteoklas dan osteoklas dewasa. Sehingga kalau dia mengikat reseptor RANK, maka RANK ini tidak akan mengikat osteoklas. Tadi kita lihat di sini ya gambarnya. Nah, kalau ini dihambat, diikat dengan obat yang tadi, dia kan berarti ikatan ini tidak akan mengikat osteoklas, mengikatnya obat, sehingga osteoklasnya tidak terbentuk, gitu ya. Oke. Kemudian juga menghambat proses osteokaltogenesis dan meningkatkan apoptosis osteoklas. Nah, jadi kerjanya kalau yang ini adalah analognya, kalau ini dari segi pengikatan ligannya. Kemudian agonis estrogen ini juga digunakan sebagai terapi ya, terapi hormonal. Jadi dia digunakan untuk berikatan dengan reseptor dan koaktivator alfa dan beta estrogen. Contohnya raloxifene tadi yang di secondary terapi ya, secondary terapi di sini. Nah, ini ada raloxifene, ini isinya adalah analog estrogen. Kemudian ada juga tadi ya raloxifene itu adalah agonis di reseptor tulang dan antagonis di reseptor payudara dan efek minimal pada rahim. Sedangkan bazedoxifene ini agonis di tulang, antagonis pada rahim dan payudara namun tidak memiliki efek pencegahan kanker payudara sehingga dia menimbulkan adanya efek teratogenetik. Kemudian juga ada terapi kalsitonin ya, tadi sudah dibahas bahwa kalsitonin ini memang pemicu atau memungkinkan terjadinya pembentukan kalsium. Sehingga kalau kita berikan kalsitonin, diharapkan kalsiumnya akan semakin meningkat. Dan ini adalah yang terakhir adanya PTH analog, paratiroid hormon analog. Jadi untuk memicu pembentukan kalsitonin dan pembentukan kalsium di tulang.
Baik untuk terapi non-farmakologi, di sini juga ada diet ya, diet makan makanan yang banyak mineralnya, kemudian juga asupan atau suplemen kalsium, vitamin D. Salah satunya adalah paparan sinar matahari ya. Jadi vitamin D ini kan tidak serta-merta kita makan kemudian berubah jadi vitamin D. Tidak ya, yang kita makan adalah provitamin D-nya. Untuk dia dapat berubah menjadi vitamin D, dia harus menggunakan energi paparan sinar matahari ya, agar provitamin D yang kita makan itu bisa dirubah menjadi vitamin D. Oleh karena itu di sini juga kita perlu adanya paparan sinar matahari pagi yang cukup ya, seperti itu. Kemudian isoflavon, di sini juga ada yang meneliti bahwa isoflavon ini memang bisa meningkatkan kadar BMD, tetapi penelitian tersebut masih belum terlalu banyak ya. Jadi mungkin beberapa ada yang menggunakan dan mungkin juga ada beberapa yang memang masih terbatas untuk penggunaannya. Kemudian exercise atau olahraga di sini juga penting untuk meningkatkan massa tulang dan peningkatan kadar BMD-nya. Kemudian untuk pengguna alkohol dianjurkan untuk penghentian alkohol, pengurangan kafein, dan penghentian merokok ya. Kemudian pada beberapa pasien seperti pasien geriatri atau usia lanjut, itu kita perlu adanya terapi untuk pengurangan resiko terjatuh, karena pada pasien tersebut biasanya pada saat terjadi fraktur itu akan sulit dia untuk membentuk kembali tulang, jadi menyatukannya sulit ya, sehingga kita harus kurangi resiko terjatuh. Nah ini special population ya, ada terapi pada anak dan remaja. Jadi sebenarnya osteoporosis pada anak dan remaja ini jarang terjadi. Jadi faktor penyebab utamanya adalah kelainan genetik atau osteogenesis imperfecta dan osteoporosis idiopatik. Jadi idiopatik ini masih belum diketahui secara jelas faktor penyebab atau etiologinya. Ataupun dikarenakan faktor sekunder seperti faktor kekurangannya hormon pertumbuhan atau faktor pertumbuhan tertentu dan penggunaan glukokortikoid pada anak dan remaja. Diagnosanya apa untuk terapi pada anak dan remaja pada osteoporosis? Di sini diidentifikasi dengan Z-score yaitu berkisar di antara minus 2,0 atau sampai di bawah minus 2,0. Dan terjadinya fraktur. Jadi kalau ada dua fraktur pada tulang panjang, misalnya tulang lengan atau bawah pinggul pada usia 10 tahun, atau 3 patah tulang panjang pada usia 19 tahun. Itu berarti anak atau remaja tersebut mengalami osteoporosis ya. Jadi dilihat dari Z-score dan terjadinya fraktur pada tulang panjang, baik di usia 10 tahun maupun 19 tahun. Nah, terapinya bagaimana untuk anak dan remaja ini? Terapinya dengan meningkatkan hormon pertumbuhan, kemudian penggunaan bifosfonat dengan monitoring penyembuhan fraktur dan pertumbuhan tulangnya. Tetapi kita perlu melihat ya, monitoring efek samping gastrointestinalnya dan efek teratogenik yang mungkin timbul dari pemakaian bifosfonat tersebut. Kemudian juga adanya pemberian teriparatid yang menimbulkan efek osteosarkoma tadi ya, karena adanya efek teratogenik tadi, efek teratogenik yang ditimbulkan oleh karena itu juga dapat menimbulkan efek osteosarkoma atau pembentukan sel yang terus-menerus gitu ya, yang akan berlanjut mungkin menjadi tumor atau bahkan kanker. Kemudian denosumab di sini juga masih terbatas aplikasi penggunaannya, tetapi pada beberapa penelitian yang terbatas tersebut menyatakan bahwa denosumab ini memberikan efek positif pada terapi anak dan remaja yang menderita osteoporosis. Terapi wanita menopause, di sini osteoporosis memang sering terjadi pada wanita pasca menopause dikarenakan penurunan hormon estrogen dan dapat pula terjadi pada wanita hamil dan laktasi. Nah, disebabkan oleh beberapa faktor sekunder, misalnya amenorrhea ini tidak menstruasi, kemudian anoreksia nervosa ya, anoreksia ini yang memuntahkan makanan, kemudian glukokortikoid, paparan dari drug induce, kemudian penyakit seliak.
Nah, BMD-nya 28% dan yang menderita faktur, sedangkan identifikasi berdasarkan Z-score-nya adalah minus 2,0 ataupun di bawah minus 2,0. Untuk non-farmakologinya memperbaiki faktor penyebab sekunder, misalnya untuk pasca menopause diberikan estrogen, atau untuk pasien hamil ya yang memang penurunan kalsium dikarenakan ada asupan kalsium untuk janin dan bayi itu untuk laktasi ya, berarti kita perlu adanya suplemen kalsium. Bifosfonat tidak digunakan pada usia wanita subur dikarenakan dapat mengurangi kemungkinan hamil. Jadi bisa diberikan suplemen ataupun diberikan asupan kalsium. Kemudian terapi geriatri di sini monitoring gaya hidup atau pemberian asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian pencegahan resiko jatuh karena fraktur yang terjadi pada geriatri akan mengakibatkan resiko yang fatal. Kemudian pengurangan resiko fraktur tadi ya. Jadi kalau sudah jatuh biasanya dia terjadi fraktur. Nah, kalau sudah fraktur dia sulit untuk disatukan kembali sehingga akan fatal akibatnya. Ataupun pemberian medication terapi berupa abaloparatid atau romosozumab dan dapat menurunkan faktor berikutnya. Itu pun harus dimonitoring fungsi kognitifnya karena pasien geriatri kan biasanya mungkin suka lupa atau adanya efek samping berupa gangguan gastrointestinal. Nah, pada pasien geriatri untuk mengurangi adanya efek samping dan faktor-faktor rasional terapi atau ketidakpatuhan terapi, maka dihindari pemberian terapi secara polifarmasi. Penggunaan bifosfonat oral dengan cara duduk tegak dalam penggunaannya itu akan sulit ya untuk pasien geriatri sehingga kita perlu adanya usaha yang lebih untuk menggunakan bifosfonat oral. Jadi perlu diketahui penggunaan bifosfonat oral ini harus digunakan secara tegak, duduk tegak, dan diam beberapa saat untuk dia menyerap pada tulang belakang dan tulang-tulang yang memang diperuntukkan atau didiagnosa mengalami osteoporosis. Kemudian pada pasien yang mengalami drug-induced glukokortikoid, ini penggunaan glukokortikoid dapat meningkatkan RANKL yang tadi sehingga mengurangi OPG ya. Dan sehingga dapat meningkatkan jumlah osteoklas dan resorpsi tulang karena tadi kan ligannya menjadi lebih banyak sehingga osteoblast meningkat RANK-nya juga menjadi lebih banyak sehingga RANK akan mengikat osteoklas juga lebih banyak. Nah, ini dapat mengurangi konsentrasi estrogen ataupun testosteron dan penggunaan pada dosis 7,5 mg per hari menyebabkan peningkatan resiko fraktur osteoporotik 15% dan fraktur tulang pinggul 20%. Nah, pengukuran BMD awal biasanya dilakukan selama 6 bulan dan akan berulang selama 2-3 tahun. Ini ada beberapa faktor resiko dan beberapa resiko untuk drug induced tersebut. Nah, begitu untuk osteoporosis ya adik-adik, nanti mungkin bisa dibaca dari beberapa literatur yang sudah saya juga upload di GCR. Literatur utamanya adalah farmakoterapi di Piro dan Kodak Kimball ya, silahkan dibaca. Di sini saya punya 2 kasus 1 dan kasus 2. Silakan adik-adik kerjakan kasus tersebut berkelompok. Pastinya jumlah kelompok di kasus 1 akan lebih banyak mahasiswanya dibandingkan yang kasus 2. Silahkan dibagi, mungkin untuk kasus 2 cukup 6 orang ya, sisanya silahkan dibagi dalam kasus 1. Ya, begitu dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.